Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ayo ikhwah, kita lanjutkan kajian sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu pelajaran yang kita bisa simpulkan dari perang Khandaq atau Ahzab. Dikenal perang Ahzab. Ahzab itu keroyokan istilahnya, konfederasi gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hadhil qaswa aidan kama tara qamat ala asasin min qadaril yahudi wa qaidihim. Perang Khandaq ini sebagaimana yang sudah Anda pelajari, ya, itu juga berawal dari pengkhianatan Yahudi. Ya, tadinya sudah ada piagam Madinah kan, sudah dibuat bahwa kita hidup rukun walaupun berbeda agama, tapi bersama dalam negara. Tapi ternyata Yahudi berkhianat. Wahumul ladzina atharu wa alabbu wa jama'ul jumu' wal ahzab. Mereka lah yang memprovokasi, menghasut, dan mengumpulkan banyak golongan, ya, untuk menjatuhkan kaum muslimin. Bukan sekedar menjatuhkan, malah menghabisi sampai seakar-akarnya. Walam yataqaf dzalika ala Bani Nadir alladzina kanu qad akhraju minal Madinah. Tidak sekedar ditindaklanjuti dengan pengusiran Bani Nadir dari Madinah karena mereka berkhianat. Kan tadinya mereka bersatu ya dengan kaum muslimin di Madinah, tapi mereka berkhianat lalu diusir oleh Rasulullah. Sejak pengusiran itulah mereka terus memprovokasi, menghasut supaya ya nyimpen dendam lah singkatnya. Supaya kaum muslimin, Rasulullah dan sahabat-sahabatnya itu dihabisi. Balistaraka ma'ahum Banu Quraidah. Nah, jadi Bani Nadir dan Bani Quraidah alladzina kanu la yazaluna murtabitaini bi uhud wa mawathiq ma'al muslimin, yang selalu bergonta-ganti perjanjian ya, dengan kaum muslimin. Tuna ayyajidu minhum ayyamakrumin sya'ni ayyad'uhum ila naqdi tilkal uhud wa mawathiq, dan selalu berakhir dengan pengkhianatan. Perjanjian diulang ya. Nah, itu. Walam na'ud bihajatin ila an nu'allika ala hadha wa nahwi wa nastambitu minul idzat awid durus wa huwa min jaliyatil umur allati asbahat minal muqawwalat at-tarikhiyah al-ma'rufa fi kulli zaman wa makan. Nah, ini kita nggak perlu panjang lebar ya. Jadi kita sudah bisa lihat berkali-kali mereka berkhianat. Ya sampai sekarang lah. Ya, Israel itu begitu terus. Tapi anehnya ya banyak yang ikut itu sampai sekarang, walaupun negaranya itu secuil ya, tapi bisa mempengaruhi orang sedunia. Sampai Amerika juga gentar. Anehnya gitu. Wal na'udil an ila hadzal ladzi ista'radnahu min waqa'i hadhil qaswa wa masyahidiha linaqifa ala ma tantawi alaihi min durus. Nah, tetapi kita simpulkan saja. Pertama, laqad kana min jumlatil wasail taharbiyah allati istamal muslim fi hadhil qaswa hafrul khandaq. Pertama adalah penggalian parit.
penggalian Khandaq. Walaqad kana ghazwat Ahzab awal ghazwat fi tarikhil Arabi wal Islam tufaru fil Khandaq. Penggalian parit ya, itu adalah teori atau siasat yang pertama kali dalam sejarah orang Arab. Ya. Parit itu ini dijelaskan luasnya ya. Saya catat di mana ini? Luas parit itu sekitar berapa? 5 meter ya. Nah ini ada. Ukuran dari parit ini dikutip dari penjelasan Dr. Wahbah Zuhaili. Panjangnya itu 5.000 hasta. Kurang lebih 3 kilo. Penggalian parit 3 kilo. 3 kilo itu dari sini ke Cibober ya. Dari sini ke Cibober lah. Kurang lebih itu. Lebarnya 7 sampai 10 zira ya, kurang lebih 4 sampai 6 meter. Lebar kan. Panjangnya 3 kilo. Jauhnya ya. Lebar paritnya itu 4 sampai 6 meter. Lebih dari galian kabel ya. Galian kabel yang di pinggir jalan, trotoar tuh berapa meter tuh? Nggak sampai 6 meter ya. Nggak sampai, jalanan malah. Jalanan kita ini 6 meter. Jalan luar nih 6 meter. Segitu tuh kurang lebih. Dalamnya berapa ini? 5,5 meter. Dalamnya. Sumur itu mah. Ya, pantesan pada jatuh. Nah, itu penggalian Khandaq. Nah, ini harus diingat. Penggalian ini bukan terjadi di Indonesia, tapi di sana. Di sana kan terkenal banyak batunya. Ya walaupun tidak sekeras Mekah, tapi Madinah tetap aja banyak batunya. Ya, dan cuacanya itu dingin sekali katanya. Pada waktu itu dingin sekali. Saya pernah waktu itulah ya mengalami cuaca dingin. Dinginnya itu kira-kira seperti orang nginjek es balok. Dinginnya itu. Makanya saya heran kok karpet di Madinah itu tebel-tebel amat itu. Nggak taunya itu. Saya satu saat nggak bawa sajadah itu. Waduh, nggak kuat. Nginjek lantai ini nggak kuat. Karena di Masjid Madinah itu kan ada payung-payung itu. Saya merasa heran, kok subuh-subuh dimekarin gitu. Subuh itu mekar. Kan mestinya mekar itu sinar matahari itu, sengatan. Nah ternyata tempat-tempat yang ada payungnya itu nggak begitu dingin. Tapi kalau kita melihat spot-spot yang nggak dipayungin, waduh luar biasa dingin. Nah ini terjadi juga di zaman penggalian parit. Ya, dingin sekali. Kalau dingin sudah membeku ya. Jadi lebih dari di Indonesia kalau kita dingin. Ya bisa mungkin sekitar 8 derajat itu. Atau mungkin minus. Nah kita lanjutkan. Nanti ada ceritanya tentang dingin ini. Satu itu ya, ada penggalian parit, itu luasnya sudah dijelaskan. Jadi tentang parit ini belum pernah dikenal dalam sejarah sebagai cara atau media untuk menang dalam perang. Itu belum pernah. Ya. Iktarafi Ghazwatil Ahzab wa inamahya, penggagasnya adalah Salman Al-Farisi. Itulah yang kemudian menginspirasi teman-teman kita di ITB untuk menamai masjidnya dengan Salman. Nah hubungannya dengan teknologi. Institut Teknologi. Ya. Siapa dipilih sahabat yang teknolog? Nah itulah dipilih Salman. Makanya Masjid Salman. Waqat ra'aita anna Nabi ajab bi hadzal wasilah al-harbiyah wa sur'an madau ashabu ilal qiyam bi tahqiqiha. Meskipun ini digagas oleh Salman dan Nabi itu adalah seorang rasul, juru bahasa Allah, tapi beliau tetap mendengar masukan dari temannya.
Ya, ini gagasan murni dari Salman Al-Farisi. Salman ini adalah orang Yahudi yang Muslim. Salman tuh ya, ketika dia melihat bukti-bukti yang ada di kitabnya itu udah nyata, ya dia nggak bisa menolak kebenaran. Maka dia pun Muslim. Wa hadza min jumlati adilat katsira ala tadullu anal hikmah ya dalatul mu'min. Fa haitsu ma wajadaha iltaqataha. Ini satu bukti bahwa orang Islam itu tidak anti penemuan. Ya, tidak anti penemuan. Karena itu Rasulullah pernah bersabda, al hikmah dalatul mu'min. Hikmah adalah temuan mukmin. Hikmah itu apa? Hikmah itu sesuatu yang keterampilan, ya, keterampilan, keahlian. Gitu. Jadi kalau orang bilang sekarang tuh ilmu kan luas itu. Ketika dibuat disiplin untuk ilmu dunia itu namanya sains. Sains itu adalah dolatul mukmin, temuan mukmin. Anna wajadaha fahuwa haqqu biha. Dimanapun dia menemukan, mukminlah yang paling berhak mengolahnya. Nah ini kita sudah ya tidak patuh pada Rasulullah ya. Nah, ternyata yang menemukan tuh orang-orang non-muslim. Banyak ukuran-ukuran ya ditemukan oleh mereka seperti Celsius tuh, watt. Nah, sebagai ukuran listrik, volt, itu kan merujuk ke nama-nama non-muslim. Ada yang muslim aljabar, logaritma itu dari Khawarizm, asalnya Khawarizmi, karena susah orang barat ngomong, jadi logaritma. Logaritma itu muslim yang menemukan. Angka 0 muslim. Tapi ya itu kita kandas di tengah jalan, nggak dilanjutin. Lalu kita sibuk dengan tasawuf. Ini kalau menurut kajian manhaj salafus salih, petaka-petaka yang dialami umat Islam itu satu karena kekuasaan, siasah, ya, yang menjadi peluang kita mundur. Yang kedua tasawuf, pembelokan. Sampai kemudian orang yang guru-guru tasawuf itu mengaku dia sebagai Tuhan. Lama-lama, kalau yang belum ngaku ya belum ketemu. Ya, ketika dia ketemu orang sudah banyak mendukung dia, ya, orang banyak mengkultuskan dia, lama-lama dia ngaku Tuhan. Dia bermimpi Nabi menyuruh begini dan begitu. Nah itu, yang kemudian dianggap sebagai wahyu. Mutlak benar. Nah, ini yang kemudian menjadi kesalahan dalam sejarah. Sampai hari ini. Kemunduran umat Islam begitu. Wa hadza bal huwa aula min ghairi wa anna syariat islamiyah bimiqdari ma takrali muslimi ittiba'u ghairihim wa taqlibihim ala ghair basirah tuhibbu lahum ayyujmi'u li anfusim atrafal khair kullih wal mabadil mufidah jami'iha. Syariat Islam tidak suka kaum muslimin itu mengikuti ya, atau taklid tanpa basirah, mengikuti gaya hidup orang lain tanpa mengerti. Orang Islam ini nggak senang, makanya mulai terkikis dulu. Baru-baru timbul tuh Valentine Day. Nanti pemilu pas Valentine Day, nggak tahu apa yang dipilih, apa ngepas apa. Memang suruh dukunnya 14 Februari kita akan pemilu pas Valentine Day. Iya, sama ya? Oh, saya juga nggak tahu. udah banyak lupa. Waktu adik saya mah, insya Allah itu tempat berkumpul, tapi bukan ibadah saya, karena dia biasanya ngumpul di situ. Tapi setelah wafat ini, jadi kehilangan pemersatu. Pemersatu itu tetap harus ya. Nah, keluarga itu tetap harus satu. Betapapun kami berbeda agama itu. Itu contoh berbineka yang baik sekali. Bahkan ada perwira polisi. Oh ini keluarga sangat akur sekali. Kami ada yang
Buddha, ada yang Kristen, ada yang Islam, tidak saling kita bisa berjumpa. Tapi jangan pernah mencela agama. Kalau dia sudah memulai, baru saya keluar. Kalau dia nggak mencela, ya sudah biasa saja. Jadi kumpul sebagai manusia dan keluarga. Kita kembali ke sini. Jadi syariat Islam itu tidak menyukai kita mengikuti gaya hidup orang lain, gaya hidup yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Tapi di sisi lain, ya, Islam juga mengajak kita berpikir. Kalau ada sesuatu yang bermanfaat untuk orang banyak, kita diminta, umat Islam diminta untuk belajar. Dan dialah yang paling berhak untuk tahu duluan. Ya, makanya kita bangga kalau ada temuan-temuan yang disponsori atau dilakukan, digagas oleh umat Islam. Wa alla yu'atil muslim aqlahu. Syariat Islam mengajak umat Islam jangan mengosongkan akalnya. Sayang katanya. Kalau dijual di pasar katanya maka otak orang Indonesia paling laku katanya. Waduh, kurang ajar. Karena cenderung baru-baru katanya, jarang dipakai. Waduh. Kurang ajar pada ngomong begitu. Wa tafkiru dakik fi suluki, dan pemikiran yang dalam suluknya. Dalam menghadapi hidup ini kita diminta untuk mencari inovasi baru. Tapi jangan mengganggu ritual, itu aja. Kalau manfaat untuk banyak orang, ya kenapa nggak boleh gitu? Boleh. Jadi kita sudah mencapai 2/3 dunia ya. Sampai ke Eropa, tuh Andalus, sampai sekarang karya orang Andalus dalam bidang agama masih diandalkan. Yaitu Alfiyah dan Jurumiyah, itu karangan orang barat itu. Ya, kitab grammar Jurumiyah sama Alfiyah masih karangan orang-orang sana itu. Jadi kita maju karena begitu. Jadi tentang perbintangan, falak ya kan, tentang hisab itu semuanya sampai sedetail-detailnya. Nah, kita kurang tapi meneliti binatang, flora, fauna kurang. Mungkin apa di sana tandus ya? Tandus gimana? Nah, orang lain yang seharusnya kita begitu. Yumkin ayarbita fi unuki zimaman yusallimu tarafahu lil akharin fayaquduhu haitsu ma aradu biduni wa'yin wala basira. Islam tidak menyukai umatnya itu seperti binatang yang dibawa ke pejagalan, dikalungin. Kan taklid itu berasal dari kata kiladah, artinya kalung. Ya, taklid itu berasal dari kata kilada yang artinya kalung. Jadi dinisbatkan atau dianalogikan binatang yang mau dibawa ke pejagalan mau aja gitu, nggak berontak. Taklid itu begitu. Ya, Islam tidak menyukai pemeluknya itu untuk taklid. Jadi harus menggunakan akal sehatnya. Wa madal syariah Islamiyah liyatazaw wala yat'abu nafsahu bi akhdhi wal istafata minhu. Orang Islam ya diminta untuk tetap memegang teguh prinsip-prinsip Islam, jangan pernah lelah. Nah inilah, karena perjalanan yang cukup panjang, kadang-kadang kita lelah. Lelahnya justru di masa tua. Padahal Islam mencanangkan menilai sesuatu khawatim. Al-a'malu bi khawatimiha. Amal itu tergantung pungkasannya. Nah ini, mendekati titik final, ya, malah titik finish, malah capek, malah kalau istilah balapan lari malah jalan. Ya kebalap lah. Nah ini yang menjadi ujian buat kita. Ya. Waktu muda kita rajin ke masjid, udah tua lelah, malah di rumah terus. Aduh. Sayang banget ini. Ya, karena itu adalah umur-umur yang emas. Wa hadza suluk alladzi syara'a lil muslim innama yanba'u min asli asasin wa hiyal karamah allati fataral insan 'alaiha. Suluk ini artinya sikap kaum muslimin seperti ini itu bersumber dari Islam itu sendiri yang memang mengimbau pemeluknya untuk giat menemukan inovasi-inovasi baru. Ya. Itu yang pertama. Jadi pertama
adanya sains, ya, temuan untuk menggali parit. Nah, itu belum pernah dikenal dalam perang manapun katanya. Yang kedua, makanya ini orang-orang yang menjadi musuh kaum muslimin pada saat itu merasa dongkol luar biasa. Perang enggak, jadi kalah, masuk bara-bara masuk got gitu. Kok cuma begini? Ya, jadi begitu mereka bruk langsung dipanahin, panah. Jadi kerjanya nggak terlalu banyak, menang gitu. Nggak seru amat ini. Gitu. Maksudnya kan maksud mereka itu kan baku senjata itu, pak-piku. Ini emang enggak, ngusruk ke situ, dipanahin. Ya kok begitu amat gitu. Kurang ajar gitu kan. Curang gitu kata mereka itu. Kurang lebih begitu. Ya namanya Rasulullah juga mengatakan al-harbu khit'atun. Ya perang memang harus licik gitu. Perang itu harus curang. Ya kalau nggak curang ya jangan perang. Gitu kan? Jadi mereka kalah ini dongkolnya luar biasa di perang Khandaq ini. Nah, kemudian mungkin nanti ya setelah Khandaq tuh mereka akan menyiapkan kekuatan lagi. Karena mangkel kan, pada kalah itu. Jadi satu karena parit, yang kedua ibratun balighatan kubra tudilaka haikatu musawat. Nah, dalam penggalian parit itu Rasulullah ikut terlibat. Tidak seperti pemimpin-pemimpin dunia yang ingin membangun sesuatu hanya peletakan batu pertama doang. Peletakan rame, pitanya digunting. Setelah itu dia pulang. Nanti udah jadi baru dia resmiin, katanya dia yang bangun. Kan? Nah, Rasulullah memang enggak, langsung terjun sampai jadi. Sampai pada saat penggalian ini dingin luar biasa, kemudian logistik serba kekurangan. Sampai diceritakan itu Rasulullah nggajel batu gitu. Biasa beliau begitu. Ya. Apa itu bisa jadi kempes ya kalau kita begitu ya? Ini inspirasi dari Rasul. Diganjelnya jadi kempes apa gimana? Lah diganjel batu kan apa enak gitu ya? Fa anta tajid anna Rasulullah lam yandab muslimila hafri khandaq tsumma dhahaba yuraqibuhum fi qasri munifin lahu mustarihan hadian. Anda tidak melihat Rasulullah menyuruh kaum muslimin untuk menggali parit, lalu beliau tinggal pergi dan beliau perhatikan dari jarak jauh. Tidak begitu, tapi beliau ikut terlibat di sini. Ya, ini berbeda dengan kebanyakan pemimpin dunia. Pemimpin dunia biasanya peletakan batu pertama. Batu kedua, batu ketiga, dan batu ke-1000 dia nggak ikut. Nah, setelah jadi dia resmiin lagi. Katanya dia yang ngebangun. Enak aja gitu kan ya. Rasulullah tidak begitu. Walakin Rasulullah kan kharata, tetapi Rasulullah bergabung fil amal ka'ayyi wahidin min ashabi, sama dengan sahabatnya, nggak ada bedanya. Bahkan ada batu yang keras, sahabat kemudian bilang kepada Rasulullah, ya Rasulullah keras, beliau yang terjun. Ya, jadi yang angel-angel itu beliau. Kayak gitu. Jadi beliau sangat kuat sekali ya Rasulullah ya. Maka kalau puasa beliau 2/3 akhir tuh nyambung. Jadi maghrib cuma minum, lanjut nggak makan lagi. Jadi satu dengan sahur. Ketika para sahabat ingin meniru, beliau melarang, jangan. Yang boleh muwasalah itu aku. Yang boleh nyambung itu aku. Kalau menurut istilah perdukunan itu namanya pati geni. Puasa pati geni itu, nggak makan-makan. Jadi makannya diatur hanya berapa biji gitu. Nah, mutih gitu ya. Nah, bukanya cuma berapa pulukan gitu lah. Nah, terus lanjut lagi. Nah itu Rasulullah melarang sahabatnya melakukan muasalah. Nah, kalau aku kuat, kalian tidak. Selanjutnya, wa'idzuka an tukhti'a fatusamma hadza demokratia. Ini sangat berbeda sekali dengan apa yang Anda kenal demokrasi. Fasyatana ma bainahuma fil farq. Masdaru hadhihi adalah wal musawat
Karena adanya persamaan itu sumbernya dari Islam. Jadi semua orang sama di hadapan hukum. Betul-betul sama. Ya, Rasulullah menyuruh salat, beliau sendiri salat. Walaupun sudah ada wahyu, turun wahyu bahwa beliau dosanya dijamin, ya, diampuni, baik yang sudah dan yang akan datang, tapi tidak membuat beliau surut untuk beramal saleh. Tetap sholat berjemaah, tetap sholat malam, ya, yang tidak bisa ditandingi oleh sahabatnya. Beliau kalau sholat malam sampai kakinya bengkak. Ya, ada yang mencoba makmum karena senang kan bermakmum di belakang Rasulullah. Para sahabat itu senang, tapi pada nggak tahan. Sekali berdiri sampai 2-3 juz. Aduh, pada rengkang lah singkatnya. Kepengen sih, karena mereka kan punya kebanggaan kalau bisa beramal soleh bersama Rasulullah kan. Nah, tapi ya itu semuanya pada mundur. Aduh, dikiranya mau udah, wah ini fabashirhu bi'adzabin alim, ruku-ruku nih, nggak tahu terus bablas lagi. Aduh, sudah turun, terus lagi. Sampai Al-Baqarah, sampai Alu Imran, wah udah nggak ada yang bisa bertahan lama. Yang kedua, itu yang ketiga, yang kedua ya. Jadi kebersamaan. Jadi Rasulullah rupanya dalam membangun Khandaq ini, Rasulullah turut andil, tidak beda dengan sahabatnya. Yang ketiga, fi hadzal masyhad nafsa aida idzatun wa ibra ukhra takshifu laka an mazhari nubuwah fi syakhsiyyat nabi. Wa tadauka amama madda makana tamli bi nafsu min habati ashabiwa. Pada yang ketiga ini kita saksikan, ya, pertunjukan betapa cintanya para sahabat kepada Rasulullah. Ya. Fa amma yatajalla min syakhsiyati nubuwah fi hadzal masyhad fa dzalika yabdu fi muqabati fil lilju wasyadid. Karena beliau terlihat sangat lapar, ya, sampai mengganjel di perutnya batu. Hatta inna syada hajara al batni yattaqi bidzalika ma yajai min alamil faraq min ma'idatihi. Taramal ladzi yumkin an yahmilahu ala mu'anati mithli hadhihi syafaq wal jud. Apa Anda pernah melihat pemimpin dunia seperti itu? Tidak ada, ya. Ahwa tatalu ila zi'ama am hiya raghbah al fil mal wal mulk. Hal hiya am yatumuh ila ayajida min hawlahu syi'atan wa atba'an. Kullu hadhil matami tunaqidu munaqadan sarihatan hadzal. Jadi kesaksian para sahabat sangat jauh dengan apa yang kita lihat tingkah laku pemimpin hari ini. Ya, kebanyakan mereka yang kita lihat itu dalam seremonial, kesenangan. Tapi dalam kesulitan jarang kita lihat. Maksudnya lagi sengsara, ya, lagi kena bencana, turun duluan, nah itu jarang. Wa amma ma yabdu min khilawi dzalika min mahabbati syadid dari ashabi wa syafaqati fa inna kalata wadihan fi mauqifi min da'wati Jabir lau ila ta'amil qalil dzalika lisana alahu. Terjadi karena begitu lapar, maka Rasulullah bertanya pada Jabir, ada makanan enggak? Nah, ternyata tersisa anak kambing, anak masih cempek lah, belum saatnya disembelih, tapi karena udah keadaannya darurat, maka dimasak juga tuh anak kambing. Ya. Nah, setelah dimasak, maka istrinya bertanya pada Jabir, yang bakal makan berapa? Kan ceritanya ini banyak ini. Ya. Iya, karena apalagi kerja bakti kan, banyak. Dan istrinya kan jadi bingung. Karena yang dimasak cuma dikit, yang bakal makan banyak. Kamu udah kasih tahu belum? Jumlah ini maksudnya logistiknya ini berapa? Yang mau dimakan berapa? Makanannya berapa? Yang mau makan berapa? Udah kasih tahu Rasulullah belum? Sudah. Terus ya dia suruh datang aja. Suruh makan semua katanya. Ini kan heran. Nah gimana pasti kan? Biasanya ibu-ibu kan paling rewel.
Bagaimana cukup ini? Lalu Rasulullah berpesan, tolong nanti wadah makanan itu, ya, yang buat masak itu, jangan diturunkan dulu dari tungkunya. Tolong biarkan di situ sampai aku datang. Katanya gitu. Maka Rasulullah datang, beliau nggak tahu bagaimana tangannya itu masuk ke dalam. Nah, lalu ditutup, tutupnya tetap, jadi orang makan satu diambil, satu diambil. Tetap ditutup, jadi nggak dibuka begini, kelihatan gitu enggak. Diambil satu, antri satu. Itu sampai semuanya makan, sampai kenyang. Ya. Lalu, udah semua? Udah. Kan diberesin tuh. Ya, jadi oleh istri Jabir. Ternyata utuh. Keren amat ini. Jadi, mujizat Rasulullah itu begitu, nggak pernah kowar-kowar beliau itu. Nih, lihat nih saudara-saudara, ini namanya mujizat, nggak begitu. Nggak ada pamer-pamer. Seperti yang dilakukan oleh umatnya baru-baru ini, ada hajatan, ditanya, apa tuh kesedihan sini tuh? Debus. Saya videonya saya lupa, saya hapus. Dari teman saya yang betul-betul saksi di lapangan. Dia kebacok ininya. Mempan. Bodohnya lagi menurut saya ya. Udah kebacok, dia masih lanjutin. Akhirnya mati di tempat. Hajatan itu pun terhenti. Langsung evakuasi. Ya nggak ada yang bisa nuntut, walaupun dia yang ngebacok diri sendiri, bagaimana? Itu lebay itu, nggak tahu apa memang main-main atau gimana, mempan gitu. Jadi saya lihat videonya itu hajatan di pinggiran Cilegon, di Jambu katanya, satu kota namanya, satu desa namanya Jambu. Ya, itu mengerikan sekali. Jadi Rasulullah tuh kalau mau mengeluarkan mukjizat tuh nggak ngomong-ngomong, keren jadi. Tahu-tahu, loh kok ada? Oh nggak habis-habis. Nah itulah. Lakin kaifa yatasawar ayatul kan nabi ashabi qumratil amal wa hum yatadarruna mithal ju'an. Rasulullah juga tahu ya, karena sebagai pemimpin beliau tahu sahabat-sahabat itu lapar gitu, dan logistiknya menipis. Udah gitu cuacanya dingin. Seperti kita tahu dalam kondisi dingin kan tubuh kita lebih membutuhkan pemanasan lebih dari biasanya. Untuk bisa pemanasan tuh harus ada asupan. Ya, terutama karbohidrat kan. Nah ini nggak ada, serba kekurangan. Amma jari faqat mutaran ila ma fa'ala wa kana dzalika min tabi'iyan innal ka'ayyi mufkir minan nas lam yakun yamliku ila yatasarrafa hasama ladayun min asbabil madiyah wa ta'am alladzi ladayla yakfi fi ma yujma alai. Jabir tahu persis ya. Dia ingin ikut andil. Dia ikut andil ini untuk mendapat pahala besar, tapi dia tidak punya seperti yang diharapkan. Artinya cukuplah. Ya. Yang tersisa adalah seekor anak kambing. Ya. Jadi belum layak disembelih, sebenarnya masih anak-anak. Nah, tapi apa boleh buat, karena terpaksa ya disembelih juga. Apapun ya, apa yang dia perkirakan itu terjadi. Ya. Jumlah makanan dengan yang makan nggak seimbang. Masa mau nyicipin doang begitu, sesendok nggak mungkin. Tapi nyatanya ya Rasulullah memperlihatkan mukjizat. Semua yang ikut perang makan sampai kenyang, sampai udah nggak ada yang mau nambah lagi. Ketika diberesin oleh istri Jabir, ternyata utuh makanannya tuh. Orang jadi kaget. Itulah mukjizat Rasulullah. Begitu juga nanti ada kejadian ya, Nu'aim apa ini? Nu'aim ini diceritakan, Nu'aim ini musyrik, kemudian dia muslim, tapi teman-temannya belum tahu dia musyrik. Ya Rasulullah, saya ingin ikut terlibat dalam perang ini. Apa yang bisa saya kerjain? Ya kamu cuma sendiri ya. Apa yang kamu miliki ya?
ngapain ya kamu ya? Gitu. Rasulullah juga bingung nih. Saya ingin terlibat nih. Apa yang bisa saya bantu, singkatnya gitu. Kamu sendiri, apa ya yang bisa dilakukan? Udah, kamu mikir aja dah. Katanya. Apa kek yang kamu kerjain untuk membantu? Akhirnya beliau dengan siasatnya itu datang kepada kaumnya. Ya, yaitu mengadu domba. Karena orang belum tahu bahwa dia muslim, jadi dia adu domba kepada orang musyrik. Dia mengatakan, orang Yahudi itu suka ingkar. Memang dia ngomong-ngomongnya mau bantu, tapi nanti kalau kita udah bergerak, dia nggak bantu. Makanya jangan didengerin. Tuh, dia kepada orang musyrik begitu, kepada orang Yahudi, dia juga ngomong, orang ini nggak punya pendidikan nih. Dia mah cari menang aja, kalau nanti dia lihat kalah, lari dia. Sebaiknya jangan bersatu. Nah, akhirnya nggak bersatu mereka itu. Itulah terjadi, mereka datang diserang itu. Akhirnya menang. Nah, belakangan baru orang tahu, kurang ajar Nu'aim ini. Baru ketahuan belakangan. Nah itu. Jadi Rasulullah mengatakan dalam hadisnya itu, ya Nu'aim, kamu itu cuma sendirian, apa yang bisa kamu lakukan, apa yang bisa dilakukan oleh orang sendiri? Ingatlah, perang itu adalah kelicikan. Diingatkan begitu aja Rasulullah. Tapi Rasulullah tidak secara teknis, kamu adu domba aja, enggak. Udah apa kayak yang kamu lakukan, ingat aja, pokoknya perang itu kelicikan. Al-harbu khit'atun, tipuan. Perang itu tipuan. Nah, kemudian dia berkreasi itu. Nah, apa yang dia bisa lakukan sendiri, ya itu dia. Sampaikan ya. Kemudian betul, salah satu kemenangannya itu adalah provokasi dari Nu'aim ini. Walakinnahu min sya'ni ayata athar bin adratin Jabir hadi awalan wa mahma yakun qatru ya nabi ana ashabu mutadaminuna mutakafilun yataqasanuna ni'ma bainahum mahma qalat kama yataqasamuna bainahum almihna. Jadi rupanya ada pengalaman yang mengesankan ketika kita dihadapkan pada musibah. Biasanya orang bersatu kan? Kalau kena musibah kan orang bersatu biasanya. Nah, ini pengalaman yang mengesankan. Dalam suka dan duka, ya, orang Islam bersatu menghadapi musuh. Ya, kemudian ditolong oleh Allah dengan kemenangan. Wa amal mu'jizat al-khariqat fi hadhihi kisah ma ra'aita minan inqilabi sya'ni Jabir as-saghira ila ta'amin wafirin katsirin. Adapun mukjizat yang kita lihat dalam peristiwa ini yaitu tadi, makanan yang sedikit bisa dikonsumsi oleh banyak orang. Mukjizat yang ada. Laqad kana hadhihi khariqat ajib li Rasulillah takdiran ilahiyan limada mahabbati li ashabi wa iradian asbab al-madiyah. Tapi yang kita patut catat adalah Rasulullah tidak mengeluarkan mukjizat secara langsung. Kecuali ada sebab. Ya, jadi semua mukjizat itu keluar harus ada sebab. Contohnya Siti Maryam, ya, ibunda Nabi Isa ketika mau melahirkan, Allah bisa saja langsung dikeluarin. Ya, tapi Allah menyuruhnya wahuzi ilaika bidithid dakhlah. Tekan perutmu ke batang kurma itu. Nah, tanpa penekanan sebenarnya bisa. Ya. Wahuzi ilaika tusakit alaika rutaban janiyah. Maka akan berjatuhan, ya, akan meluruk buah-buah kurma. Katanya Khalid Basalamah dengan rombongannya datang ke sana, mendatangi batang korma. 100 orang pun gak goyang. Dioreg gitu. Bagaimana mungkin seorang Maryam dalam kondisi lemah mau melahirkan disuruh ngoreg ya, kata bahasa kita. Ngoreg ini supaya meluruk gitu. Bagaimana mungkin? Nah, inilah mukjizat. Jadi tanpa itu pun bisa sebenarnya. Tapi Allah selalu mengaitkan bantuan itu dengan sebab. Nah, contohnya Nabi Musa, ya, ketika Allah ingin menyelamatkan Bani Israel dengan terbukanya lautan, itu disuruh mukul pakai tongkat. Sebenarnya nggak rasional. Tongkatnya berapa gedenya gitu. Kalaupun dipukul, berapa air yang
memercik gitu, ngipret itu. Kok bisa membuat energi yang begitu besar membelah lautan, itu enggak masuk akal. Ya, suprarasional bukan irasional, di atas jangkauan akal. Nah, itulah mukjizat. Ya, lalu Al-Buti ini mengingatkan, saudara apa merasa heran dengan mukjizat? Sebenarnya mukjizat itu juga terjadi pada kita, cuma saudara aja yang nggak mudeng tuh. Ya, kok kita punya kekuatan untuk beramal saleh, orang-orang pada nggak mau, udah isinya tobat-tobat lah, orang maning-maning. Tapi Anda kok bandel, bisa melakukan amal saleh, itu mukjizat dalam bahasa Rasulullah, dalam bahasa Nabi Rasulullah, bahasa Nabi-Nabi itu mukjizat. Kok kita bandel, ya tetap menghadiri taklim, sholat berjemaah. Itu suatu yang luar biasa. Jadi jangan menganggap itu kekuatan diri kita. Kekuatan Allah lah yang Allah berikan pada kita sehingga kita mampu berbuat seperti ini. Orang-orang mau keok, tobat ruk, orang maning-maning. Amal hikmah fahyana nabi kana yuridu ayat ma'ina ila mudama yatamatta' bihi ashabu sadiqun. Karena begini, saudara, kalau memang nabi itu bohong, tidak mungkin bisa diikuti sampai 23 tahun. Dan jumlah pengikutnya semakin besar, itu nggak mungkin. Kita kasih contoh lah, siapa di antara kita yang bohong. Tapi asal yang ikut jangan dibayar ya. Kalau dibayar lain lagi, itu kan. Loss, tuh. Kalau dia kok bisa jumlah pengikut semakin banyak, pasti ada sesuatu magnetnya ini. Karena kejujuran, ya, karena keterampilan. Kalau dia nggak jujur, pengikutnya nggak dibayar, pasti bubar. Dimanapun kita saksikan. Ya, jadi ada magnet. Keikhlasan, ya, diantara itu kan. Wa amad dilatu syariah fi hadhihi istisyarah wa hiya mahsuratun fi mujarrid masyurati mabda'i syura. Nah, begitu juga Rasulullah, walaupun beliau mempunyai hak, ya, mempunyai keistimewaan sebagai juru bahasa Allah, tapi beliau nggak mentang-mentang gitu. Tetap kalau menghadapi situasi yang menyangkut hidup bersama, beliau mengajak musyawarah. Ya. Kan kalau orang itu serba ngerti, aksesnya semua terbuka, jarang ngajak musyawarah, tapi Rasulullah tidak. Min ardihim al khairatihim mimma huwa muttafaqun fi usul syariah alladzi yustaja bihi min tasarrufiti innama huwa aqwalu af'alu allati qama biha tsumma lam yarid i'tiradun ala min kitabillah. Karena memang semua problem sepanjang, ya, tidak ada nasnya, sepanjang tidak ada petunjuk, kita boleh berkreasi. Kita boleh berkreasi, harus menemukan jawaban. Ya, kalau kita menghadapi problem, kita harus menemukan jawaban. Kalau tidak ada dalilnya, kita boleh berkreasi. Ya, makanya itu yang disebut dengan syariat Islam adalah aturan yang tidak, ya, melanggar syariat Islam, yang tidak melanggar kitabullah dan sunnatul Rasul. Contohnya, rambu-rambu lalu lintas itu haram apa halal? Nah, jawabannya bukan nggak ada atau adanya. Kan di Rasulullah nggak pernah ngatur, bukan itu. Tetapi bertentangan tidak. Aturan apapun yang tidak bertentangan itu boleh. Ya, apalagi untuk kebaikan. Jadi kan seorang ahli agama itu bertanya-tanya nih, kalau lampu merah ini saya berhenti, ini kan larangan nih berarti. Bolehkah kita patuh? Haram apa halal? Kan tidak ada dalilnya. Nah, jangan tanyakan ada atau tidak. Yang ditanyakan adalah bertentangan atau tidak. Adakah ayat yang bertentangan? Adakah hadis yang bertentangan? Sehingga kreativitas kita kan banyak ini. Ya, begitu juga aturan kerja harus masuk jam sekian. Begitu juga waktu Covid masuk masjid harus pakai masker. Contohnya gitu. Itu halal apa haram begitu? Nah, jawabannya bukan ada atau tidak.
Kan Rasulullah nggak pernah nyuruh pakai masker, katanya begitu kan? Ada sebagian jawab. Suruh hidungnya ini ditempelin ke situ kan berarti nggak boleh ada pakai masker. Ini harus nempel, sunnahnya nempel. Haram apa halal? Gitu kan gitu. Pertanyaannya bukan ada nggak ada, bertentangan apa enggak gitu. Sebab itu tadi yang namanya syariat Islam adalah aturan yang tidak bertentangan, bukan aturan yang ada gitu. Ya, atau ada kesepakatan yang ada dalam ayat maupun hadis, bukan, karena zaman itu selalu berubah. Tidak mungkin di backup semua dalam Quran dan hadis, tidak mungkin. Sama dengan kalau kita jalan nih, sebaiknya di kanan apa di kiri? Kalau kita kan di kiri, di Arab makanan. Setir nih, gimana nih? Taruh di kanan apa di kiri? Kita makanan. Orang Asia makanan. Di Arab kiri. Kan gitu kan. Nah ini mana yang benar? Ini kan karena nggak diatur. Kalau nggak bertentangan nggak masalah. Ya, itu yang disebut syariat itu begitu. Naqulu hadza li'anna fi'atan majhula fi asrina hadza akhadat taz'umu zaman syani'an fi muntahal gharabah wa huwa annahu yajibu al muslim ayat fa'al hisba ila ghairil muslimin idza qtada hajat mustadilatan ala dzalika faqad qad istasara asfi qasar ahzab ayaf ala dzalik. Sebagian orang-orang muslim yang bodoh katanya di zaman kita menganggap ya zu'ama syani'an fi muntahal gharabah wa huwa ana yajib al muslim ayat fa al jizyah ila ghairil muslimin, bahwa kita harus membayar kepada non muslim. Nah, kalau perlu kita membayar supaya kita aman. Ya, dengan dalil tadi itu kan. Nah, ini tidak dibenarkan. Kita harus berusaha orang Islam ini menguasai dunia. Itulah mana khalifah. Ya, karena urusan-urusan ini banyak menyangkut urusan orang Islam. Kalau diserahkan pada non-muslim, ya, mereka tidak akan mampu. Contohnya bikin kloset aja, ya, alat-alat untuk di toilet. Nah, karena mereka nggak perlu cebok, ya akhirnya ngalir cuman buat untuk ngebersihin urin, bukan ngebersihin kita. Karena mereka nggak cebok. Ya, toilet yang untuk laki-laki kan didesainnya itu ngocornya bukan untuk ngebersihin kita itu. Ngebersihin urin. Nah itu karena pembuatnya non muslim. Harusnya orang Islam. Katanya sih sudah ada karya orang Islam yang ditempatkan untuk berwudu, untuk tempat wudu, yaitu ada bangku, terus disitunya ada senderan kaki. Kan orang-orang yang sudah umuran kan nggak bisa berdiri, wudunya tuh, jadi tempat wudunya tuh ada. Iya, ada dudukan gitu. Jadi dia duduk, kakinya ngelonjor begitu. Katanya sudah ada. Ya, orang Islam sudah bikin gitu. Tapi yang nggak tahu publikasinya atau ininya kurang apa gimana. Nah, inilah ya. Itulah beberapa sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masih panjang rupanya. Ya, masih 2 lembar lagi. Kita lanjutkan dengan wawasan keislaman Indonesia, supaya kita sebagai bangsa Indonesia ngerti. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, studi apa saja yang kemarin kita wajib lakukan, kan ini bersumber dari suratul Asr. Suratul Asr mengamanatkan kepada kita 5 harus dilakukan oleh umat Islam. Allah bersumpah, wal asri, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wal asri, demi asar. Yang bersumpah ini Allah. Innal insana lafi khusrin. Semua manusia, ya, tidak pandang siapapun dia, dalam kerugian. Ini kalau menurut grammar, Allah bersumpah setidaknya 3 kali. Pertama ada wal asri, wawnya itu demi. Ya, yang kedua penegasan innal insan, sungguh manusia. 2. Yang ketiga la, yang pada fi khusrin. Sungguh juga artinya.
berarti Allah bersumpah 3 kali. Apa isi sumpahnya? Innal insan lafi khusrin, bahwa manusia dalam kerugian. Illal ladzina amanu, kalau dia nggak mau rugi, maka dia harus beriman. Ya, sebab iman itu membuat jiwa kita tenang. Ya, percaya. Jadi bahwa yang disebut beriman ini bukan tahu, tidak tahu, bukan. Kita sering memahaminya salah. Yang disebut iman itu adalah meyakini sesuatu yang tidak bisa diakses oleh penelitian, tidak bisa diakses oleh pengujian, tidak bisa diakses oleh riset, oleh pengalaman. Penelitian itu namanya riset, pengujian namanya eksperimen, pengalaman namanya empiris. Jadi contohnya pahala. Pahala itu termasuk gaib. Ya, kita ini Allah menyatakan alimul ghaibi wasyahada, mengetahui yang syahada dan yang gaib. Gaib itu tadi yang bisa diakses dengan penelitian, bisa diakses berdasarkan pengujian, bisa diakses berdasarkan pengalaman. Tapi kalau gaib nggak bisa. Nah, ini kita harus mengimani itu, bahwa ada yang tidak bisa terjangkau oleh akal kita. Ya, ada sesuatu yang tidak bisa terjangkau oleh akal kita. Itu yang namanya gaib. Ya. Terus wa amilus salihat, amal, bekerja. Nah, tapi bukan sembarang amal, harus salihat. Maka itu ulama mengatakan supaya amal itu bisa salihat, ada ilmu. Di sini kan nggak dijelaskan berilmu, beramal, berilmu, nggak ada. Tapi Allah kehendaki itu amal yang saleh. Amal supaya saleh harus ada ilmunya. Nah, ini sehingga 1 beriman, 2 berilmu, yang 3 beramal. Ya. Dalam hadis Bukhari disebutkan al ilmu qoblal amal. Semua ulama sepakat ilmu itu harus ada sebelum amal. Al ilmu qoblal amal. Al imanu yazidu wa yanqus. Iman itu fluktuatif, bisa naik, bisa turun. Anehnya, iman itu turun ketika kita mendapat musibah. Anehnya gitu loh. Mestinya kan kita dikasih seneng, nambah gitu kan. Ini malah menciut. Dikasih seneng, malah kita jauh dari Allah. Dikasih susah, waduhan. Waduh. Jadi akhirnya ingat Allah. Astagfirullah. Deket. Ya, kalau ibarat kita gajian itu, kalau tanggal tua, dekat kepada Allah. Tanggal muda, jauh dari Allah. Sebab dekatnya ke mall. Kalau tanggal tua, dekat ke masjid. Ya, fluktuatif. Wa amilus salihat, wa tawasau bil haq, wa tawasau, dan mewasiatkan yang hak. Mewasiatkan hak ini adalah kata lain dari dakwah. Setelah kita tahu, tolong ajakin orang tuh. Jangan buat sendiri aja, sebab pahalanya dikit. Kalau kita ngerjain sendiri ini dikit. Tapi kalau kita ngajak orang banyak. Nah, wa tawasau bisobri, dan sabar. Karena kita sudah berdakwah itu pasti ada respon. Ya. Respon ngerti juga enggak, dakwah. Nah, itu respon pertama. Sabar. Dapat poin kita langsung gitu. Kalau kita nyuruh orang sholat yang rajin, siapa? Ayo dikit itu. Nyuruh. Sholat juga baru sekarang kamu itu, dulunya enggak. Dan kita ceritanya tobat. Namanya apa itu, generasi hijrah katanya. Sudah tobat, dulunya enggak sholat, sekarang sholat. Ngomongin orang, dikatain tuh. Tobat sendiri dulu begitu. Nah, dapat pahala banyak itu. Sabar. Ya, tapi kalau mereka anteng-anteng aja nurut, dikit dapatnya. Nah, lalu apa saja ilmu bantu studi Islam ini banyak di sini. Ilmu-ilmu eksak ya. Sekarang Islam dan kebudayaan. Yang namanya kebudayaan adalah hasil karya cipta, midman. Semua buatan manusia itu adalah budaya. Nah, kemarin kita pernah mendengar kata budaya.
Ya, yaitu sila pertama mau dikreasi dengan ketuhanan apa tuh? Kan tadinya ketuhanan yang Maha Esa, mau diganti menjadi ketuhanan yang berkebudayaan ya. Ya, jadi artinya Tuhan rumusan kita. Bukan Tuhan menurut Tuhan, bukan. Tapi Tuhan menurut kita. Sampai sekarang ada yang mengatakan sebenarnya Allah itu agamanya apa? Itu berarti menganggap Allah itu rumusan kita. Ya. Kata orang yang bukan muslim, yaitu kan Tuhanmu itu kan Allah. Itu Tuhanmu Allah. Kalau Tuhan kami itu Allah. Membingungkan. Ya. Padahal Tuhan ini kan semua, ya. Yang sekarang beragama Nasrani, beragama Buddha, beragama Hindu, Tuhannya adalah Tuhan kita. Karena sebenarnya agama itu cuma satu, Islam saja sebenarnya. Jadi kalau menurut orang Islam, menurut ajaran orang Islam, Yesus Kristus itu Muslim. Tidak ada Hindu, tidak ada Buddha, tidak ada Yahudi, tidak ada Nasrani. Yang ada adalah Muslim. Sehingga Allah menggugat mereka. Apakah kamu hidup? Apakah kamu itu yakin bahwa yang namanya Ibrahim itu Yahudi atau Nasrani? Kan mereka berkata Ibrahim itu Yahudian wa Nasrani. Ya. Mereka mengatakan rebutan itu. Ya. Jadi Nabi Ibrahim jadi rebutan 3 agama. Kata orang Yahudi, Nabi Ibrahim itu beragama Yahudi. Kata Nasrani beragama Nasrani. Lalu Allah menggugat mereka, apa kamu hidup? Padahal istilah Yahudi, istilah Nasrani itu ada di dunia ini setelah Ibrahim. Nah, yang benar adalah Hanifan Muslimah. Beliau adalah Hanif dan Muslim. Nah, yang benar begitu. Nah, istilah Yahudi dan istilah Nasrani sekalipun itu tidak pernah diucapkan oleh nabi masing-masing. Katakanlah Yahudi itu agama nabinya Nabi Musa. Nabi Musa nggak pernah berkata, ajaran yang saya bawa ini aku namai Yahudi. Nah, nggak pernah. Yesus nggak pernah berkata, agamaku ini Kristen. Nggak pernah. Ya. Nah, waktu itu. Tapi sekarang kalian bertanya, orang bertanya, bagaimana dengan Muhammad? Bagaimana dengan Islam? Pernahkah Nabi menyampaikan bahwa agama yang aku bawa ini Islam? Ya ada. Inna dina indallahil Islam. Itu kan dari Allah sendiri. Ya. Kita ini innal muslimin wal muslimat. Kita ini muslim yang laki-laki dan perempuan. Kan ada pernyataan itu. Nah, jadi penamaan Islam itu bukan dari Nabi Muhammad, tapi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu berbeda kita dengan agama lain. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan sampai di sini? Cukup ya. Demikianlah kajian pagi ini. Semoga menambah wawasan kita. Semoga Allah memberikan pahala yang berlipat ganda untuk ta'lim kita pagi ini. Menyelamatkan dan tetap melindungi kita dari wabah dan fitnah, dari syubhat dan syahwat. Dan Allah berkenan memudahkan hidup anak-anak kita, memberkahi mereka, serta mentakdirkan mereka menjadi hamba Allah yang salih dan salihat. Subhanakallah wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.